Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati peserta manasik haji online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sebelum acara ini kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah haji yang kami hormati, manasik ini diadakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama setiap hari Jumat pukul 13.30 dan nanti akan berakhir pada jam 14.30. Kemudian pada siang hari ini materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu pembinaan kesehatan atau kebugaran jamaah haji dan tips kebugaran selama di pesawat. Nah, mungkin tips kesehatan untuk menjaga kesehatan di dalam keberangkatan, keberangkatan, selama perjalanan haji, masa kepulangan, penggunaan waktu istirahat dalam pesawat, olahraga ringan di dalam pesawat, itu ya Pak Dokter. Untuk mempersingkat waktu, kita serahkan pada kesempatan hari ini kepada Bapak Dokter Tejo Katon. Monggo Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun Pak Subhan. Ibu Bapak jamaah haji yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ibu Bapak jamaah haji tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi insyaallah yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat, hidayah, kesempatan, kesehatan, kehidupan sehingga pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi nikmat untuk tukar pengalaman, tukar ilmu, tukar apa saja seluk-beluk tentang kesehatan haji. Sholawat serta salam mari kita tujukan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, lan sedaya umatipun. Ibu Bapak jamaah haji yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita akan mengkaji, akan belajar bersama bagaimana kesiapan kita pra embarkasi, sebelum masuk embarkasi sampai nanti di dalam pesawat. Insya Allah nanti pesawat ke sana, ke Madinah, Mekah, Armusna, kemudian pulang lagi ke Indonesia, insya Allah nanti pada pertemuan yang selanjutnya. Ibu Bapak yang saya hormati, dengan keterbatasan waktu menikah, insya Allah nanti akan saya sampaikan intinya saja, karena
ini Ibu Bapak juga sudah ada sebagian besar yang sudah menjalani pemeriksaan kesehatan. Kemarin saya meminta info dari beberapa puskesmas, memang masih ada ibu bapak jamaah haji yang masih terkendala tentang kesehatannya sehingga masih diberi kesempatan untuk memperbaiki agar nanti apa yang dinamakan istitoah itu akan ibu bapak capai, nggih. Nyun sewu menika saya akan mengeser materi nggih, nyun sewu. Nah, nggih. Ibu bapak yang saya hormati, ibadah haji menika tidak bisa kita pungkiri bahwa ibadah haji menika merupakan ibadah yang memerlukan fisik, memerlukan waktu yang lama, dan apalagi tidak di negeri kita, sehingga kita diperlukan untuk bisa beradaptasi, kita bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di tanah suci nanti. Untuk itu, kondisi tubuh yang bugar, kondisi tubuh yang sehat, kondisi tubuh yang istitoah menika memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari agar apa nanti yang kita idam-idamkan selama daftar tunggu yang sudah lama menika nanti bisa kita penuhi, kita bisa beribadah dengan nyaman, dengan aman. Nah, Ibu Bapak jamaah haji yang Allah hormati, pengukuran kebugaran jamaah haji menika harus terprogram. Karena apa? Untuk meningkatkan kebugaran kita agar kita tidak terdampak pada pelaksanaan ibadah haji nanti. Nah, pada peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 15 tahun 2016 itu memang sudah disebutkan bahwa istitoah kesehatan jamaah haji menika itu perlu pembinaan dan pelayanan yang bagus agar mangke ibu bapak sebagai calon jamaah haji 2024 menika dapat melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nah, ibu bapak jamaah haji yang kalau hormati, napa yang dimaksud dengan istitoah menika? Istitoah itu adalah kemampuan jamaah haji secara jasmani, rohani, kemudian pembekalannya, keamanannya untuk menunaikan ibadah haji menika dengan tidak menelantarkan kewajiban terhadap keluarga. Terus nanti ibu bapak selama bepergian ke jamaah haji tidak meninggalkan PR untuk keluarga yang ada di rumah. Nah, kenapa istitoah menika istilahnya digarisbawahi, ditekankan pada manasik kesehatan? Karena kemarin pada Mudzakarah Perhajian 2023 di antara 9 rekomendasi Mudzakarah Perhajian itu 8 sendiri itu mencantumkan istitoah ya. Jadi Mudzakarah itu ada 9 rekomendasi. Dari 9 rekomendasi itu 8 sendiri itu mencantumkan adanya istitoah. Jadi misalkan poin pertama itu jamaah haji yang akan diberangkatkan ke tanah suci harus memenuhi istitoah. Kemudian yang kedua, istitoah kesehatan menjadi dasar syarat pelunasan biaya perjalanan ibadah haji. Yang ketiga, juga ada syarat istitoah. Yang keempat, kelima, sampai ke-8. Jadi memang
istitoah menika untuk pemberangkatan ibu bapak jamaah haji 1445 Hijriah 2024 Masehi menika memang penting sekali, nggih. Nah, kenapa itu penting? Memang sampun ada dasar hukumnya, nggih. Jadi Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 menika menyebutkan pasal 13 ayat 2 menika jamaah haji reguler yang berhak melunasi BP harus memenuhi persyaratan kesehatan. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 itu juga tentang istitoah kesehatan jamaah haji. Yang terbaru, yang kemarin dan ini merupakan standar teknis pada saat ibu bapak kemarin itu tes kesehatan di puskesmas atau di rumah sakit mungkin itu adalah keputusan Menteri Kesehatan nomor 2118 tahun 2003 menika tentang standar teknis pemeriksaan kesehatan dalam rangka penetapan istitoah kesehatan jamaah haji. Nah, menika ini memang dasar yang harus ibu bapak pahami, harus ibu bapak cermati. Memang untuk tahun 2024 ini itu ditekankan sekali tentang istitoah kesehatan jamaah haji. Nah, sesuai topik kita pada hari ini, yaitu tentang apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa kita bisa lolos, kita bisa sukses, kita bisa mendapatkan apa yang tertulis bahwa kita istitoah untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2024 Masehi. Nah, menika gambar pada saat ibu bapak mungkin kemarin yang sudah melaksanakan tes kesehatan ya, gambarannya hampir sama mungkin. Jadi ibu bapak datang di puskesmas, kemudian diperiksa tensinya, kemudian nanti diminta untuk jalan kaki yang itu dinamakan dengan tes rockpot, mengambil jarak 1,6 kilo ya. Itu nanti akan didapatkan rapot ibu bapak itu baik, cukup atau buruk. Nah, sehingga nanti bisa didapatkan sekilas tentang kebugaran menika, apakah ibu bapak calon jamaah haji itu bugar atau tidak, ya. Nah, untuk praembarkasi seperti yang ibu bapak jalani sampai saat ini kan ini dalam artian saat ini itu ibu bapak masih dalam tahap praembarkasi. Nah, untuk tahap praembarkasi itu monggo nanti ikuti saja apa yang disyaratkan. Misalkan ibu bapak ada undangan penyuluhan, ibu bapak ada undangan manasik, baik itu dari Kementerian Agama maupun dari Kementerian Kesehatan, monggo itu ibu bapak ikuti. Dan jangan lupa juga ibu bapak bisa mengikuti manasik itu dengan baca buku yang berhubungan dengan ibadah haji, update informasi, nggih. Karena insya Allah info-info itu nanti akan update, nggih. Jadi ibu bapak mohon monggo nanti apa yang sudah diprogramkan untuk diikuti bersama. Nah, ibu bapak jamaah haji yang Allah hormati, penetapan istitoah kesehatan haji itu memang tercantum di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 Pasal 9 dan yang sudah saya sebutkan tadi, Keputusan Menteri Kesehatan
nomor 2118 tahun 2023 bab 3, yaitu tentang istitoah kesehatan jamaah haji. Nah, untuk istitoah kesehatan jamaah haji menika itu nanti akan ada 4 kriteria. Yang pertama itu memenuhi syarat istitoah. Jadi syiratal mustaqim bablas ngeten nggih. Ya, alhamdulillah Ibu Bapak nanti lulus. Mungkin sekarang juga sudah ada ya yang sudah lulus tanpa syarat. Jadi lulus 100% memenuhi syarat istitoah kesehatan haji. Kemudian ada kriteria yang memenuhi syarat istitoah dengan pendampingan. Kemudian yang ketiga, tidak memenuhi syarat untuk sementara. Dan yang keempat, tidak memenuhi syarat. Oke, terus ada 4, memenuhi syarat, kemudian memenuhi syarat dengan pendampingan, tidak memenuhi syarat sementara, dan yang terakhir tidak memenuhi syarat. Oke. Nah, kita kupas satu-satu nggih. Untuk memenuhi syarat kesehatan jamaah haji menika yang Ibu Bapak yang dikatakan memenuhi kriteria memenuhi syarat istitoah menika Ibu Bapak yang memiliki kemampuan proses ibadah haji tanpa pendampingan ya. Jadi tanpa bantuan baik obat, alat, orang lain menika terlepas. Jadi Ibu Bapak tidak ada pendampingan. Kemudian tingkat kebugaran jasmaninya juga bagus, cukup ya pada saat pemeriksaan kebugaran seperti tadi. Nah, menika itu termasuk Ibu Bapak jamaah haji yang memenuhi syarat istitoah kesehatan haji. Nah, kemudian yang kedua, memenuhi syarat istitoah dengan pendampingan. Ini kemarin yang paling banyak nggih. Paling banyak ya bukan banyak nih, masih ada Ibu Bapak jamaah haji itu yang memenuhi syarat istitoah kesehatan hajinya itu dengan pendampingan. Maksud pendampingan di sini itu pendampingan obat, kemudian alat, orang lain menika, tetapi Ibu Bapak di sini itu tidak masuk kriteria yang tidak memenuhi syarat sementara ataupun tidak memenuhi syarat istitoah. Jadi memenuhi syarat pendampingan itu Ibu Bapak hanya memerlukan pendampingan obat atau alat, nggih. Sehingga kriterianya masih bagus, nggih. Seperti misalkan nyun sewu Ibu Bapak yang pendampingan obat diabetes, kemudian hipertensi, ya menika termasuk memenuhi syarat istitoah kesehatan haji dengan pendampingan. Kemudian yang ketiga, tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan haji untuk sementara. Jadi di sini ada kriteria yang ketiga itu tidak memenuhi syarat kesehatan haji untuk sementara. Menika kados pundi, kayak apa? Itu adalah jamaah haji yang dengan kriteria anemi, nggih. Anemi dengan HB-nya kurang dari 8,5. Ini pada saat dicek di laboratorium. Jadi mungkin Ibu Bapak kemarin sudah nggih, ada yang sudah melakukan tes lab. Nah, jika didapatkan HB-nya itu di bawah 8,5, berarti itu termasuk kriteria tidak memenuhi syarat sementara. Nah, kemudian yang kedua itu nyun sewu menderita penyakit TBC dengan BTA-nya positif. Yang ketiga, diabetes ya, DM yang tidak terkontrol, di mana nilai HbA1c-nya itu lebih dari 8%.
Terus mangke monggo kalau yang kemarin itu tes labnya itu kan insya Allah tes labnya diberikan pada ibu bapak sedaya nggih. Nanti bisa dicek apakah saya itu termasuk yang tidak memenuhi sementara atau bagaimana. Ini ada 7 nggih. Ada 7 kriteria yang termasuk dalam penetapan istitoah kesehatan haji yang tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan haji untuk sementara. Hipertensi stadium 3, kemudian gagal ginjal stadium 3, kemudian fraktur tungkai, dan wanita hamil yang diprediksi umur kehamilannya kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu pada saat keberangkatan. Oke. Jadi kalau nyun sewu ibu-ibu yang nyun sewu nggih hamil dan diprediksi umur kehamilannya itu kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu pada saat keberangkatan di embarkasi. Nah, kenapa ini tadi itu dinamakan tidak memenuhi syarat sementara, Pak Subhan? Ini artinya jamaah haji yang termasuk dalam kriteria ini itu masih bisa diperbaiki, ngeten. Jadi masih diberi kesempatan 1 bulan, mungkin nanti dicek lagi, oh HB-nya naik atau enggak. Oh ternyata belum naik gitu, belum naik. Nanti masih dikasih waktu sampai terakhir itu pada saat mau keberangkatan. Itu nggih. Jangan sampai tidak berusaha, nggih. Insya Allah bisa lah, insya Allah bisa, nggih. Insya Allah bisa. Nah, kemudian kalau yang tidak memenuhi menika nggih nyuwun sewu, yang nyuwun sewu nggih, jamaah haji yang termasuk dalam kriteria keempat itu tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan haji, itu merupakan jamaah haji yang memiliki kondisi yang dapat mengancam jiwa, gangguan jiwa berat, jamaah dengan penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, nggih. Lah kalau penyakitnya aja sudah sulit sembuh lah ya kasihan nanti di sana malah gimana itu nggih. Jadi nah apa saja ini yang keempat ini? Oh ternyata seperti ini. Jadi kriteria yang tidak memenuhi syarat istitoah itu ternyata ini nggih. Jadi penyakit paru kronis derajat 3-4, gagal jantung, kemudian sampai ini mereka ada gangguan jiwa berat, sampai penyakit menular, kondisi lemah. Lah menika nyuwun sewu kalau ibu bapak jamaah haji menika termasuk dalam kriteria yang ini. Lah itu nanti bisa dikonsulkan ke ahlinya, nggih, ke ahlinya. Apakah masih bisa ditolerir atau tidak, nggih? Atau tidak, nggih. Kalau misalkan nyun sewu tidak, nggih, berarti tidak memenuhi syarat. Nah, Ibu Bapak jamaah haji yang kula hormati, nyun sewu ini memang dengan waktu yang 1 jam ini memang agak rada ngebut sithik nggih, karena kesehatan itu memang agak lain dengan yang lain, nggih. Kesehatan agak lain dengan yang lain, nggih. Jadi memang ada ini sudah saya cuplik yang inti-intinya menika. Pemeriksaan pada tahun 2024 ini itu mempunyai konsep yang baru, konsep baru. Kalau pemeriksaan pada tahun sebelumnya itu medical check up, kemudian ini untuk mengidentifikasi penyakit fisik pada jamaah haji cukup di situ. Kalau pemeriksaan tahun yang sebelumnya. Tapi kalau untuk yang sekarang itu pemeriksaan kesehatan jamaah haji ini kok ditambah. Jadi tambah komplit. Ada pemeriksaan kognitif, kemudian pemeriksaan kesehatan mental,
kemudian pemeriksaan ADL, activity daily living. Nah, menika jadi di samping ada pemeriksaan check up, untuk pemeriksaan kesehatan jamaah haji itu ada pemeriksaan kognitif, yaitu untuk mengidentifikasi kemampuan berpikir pada lansia. Tahun 2023 kemarin itu banyak lansianya, banyak lansianya, sehingga untuk penanganan lansia itu memang perlu penanganan khusus, apalagi di sana itu kita berhadapan dengan lansia yang dari berbagai daerah dengan bahasa yang mungkin beda dengan bahasa daerah kita, sehingga kita perlu untuk memahami apa sih kemauan jamaah lansia, kemudian apa yang dibutuhkan, dan seterusnya. Untuk pemeriksaan kesehatan mental itu untuk mengidentifikasi demensia, demensia, kemudian daya ingat dan konsentrasi. Karena apa? Banyak jamaah haji di sana khususnya, bukan khususnya, tapi kebanyakan lansia itu bingung, apalagi pada saat armusna. Pada saat armusna itu pakaiannya sudah sama semua, putih, tendanya putih semua, sehingga banyak lansia itu keluar tenda itu bingung untuk mengenali tendanya itu di mana. Makanya ada pemeriksaan kesehatan mental di situ. Kemudian yang terakhir adalah pemeriksaan ADL, activity daily living. Itu untuk mengidentifikasi kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi, kemudian makan, pakai pakaian. Karena apa? Kemarin itu banyak, nyun sewu, petugas itu yang mandiin jamaah, kemudian menyuapi jamaah. Nah, petugas itu kan terbatas, ya. Petugas itu terbatas, apalagi nanti tahun 2024 itu jamaah haji itu lebih banyak, Jadi memang dibutuhkan jamaah haji yang mempunyai ADL yang bagus, yang bisa makan sendiri, kemudian apa-apa bisa dilakukan sendiri tanpa adanya ketergantungan, Nah, ini sekilas tentang tahun 2023 kemarin. Tahun 2023 kemarin itu pelunasan, baru pemeriksaan kesehatan, sehingga banyak sekali jamaah haji kita itu yang karena sudah lunas ya berangkat, gitu, Jadi apapun kesehatannya berangkat kemarin karena berhak lunas, beliau-beliaunya sudah pelunasan, baru pemeriksaan kesehatan sehingga diberangkatkan. Tapi untuk tahun 2024 ini itu jamaah haji itu harus pemeriksaan kesehatan dulu. Yang ini tadi yang ada 4 ini, medical check up, kemudian kognitif, kemudian pemeriksaan kesehatan mental, kemudian ADL, activity daily living, ini tes dulu jamaah haji. Jadi ternyata jamaah haji sekarang itu lebih sulit daripada tes masuk CPNS. Nah, jadi lebih sulit ini kayaknya ini jamaah haji kita sekarang ini untuk melalui beberapa tes seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat jamaah haji pemeriksaan kesehatan dulu. Mentalnya bagaimana, kognitifnya gimana, kemudian kemampuan mandirinya gimana, sambil dicocokkan dengan data riwayat kesehatan dari rekam medis. Nah, kalau nanti itu memenuhi syarat, istitoah sini, ini istitoah, memenuhi syarat, kemudian nanti ditetapkan istitoah, baru pelunasan.
Tetapi jika tidak memenuhi syarat, nah nyun sewu, berarti tidak bisa melunasi. Ini yang membedakan tahun 2024 itu dengan 2023. 2023. Jadi kalau 23 itu pelunasan dulu, baru pemeriksaan kesehatan. Nah, karena kalau sudah lunas ya berangkat. Tapi kalau tahun 24 itu pemeriksaan kesehatan dulu yang ada 4 tahap ini, memenuhi syarat istitoah pelunasan, tidak bisa melunasi. Nah, sekarang kalau yang medical check up, insya Allah apapun itu karena itu fotokopi kita ya. Jadi kita tinggal membawa diri kita ke lab, ke rumah sakit, itu nanti dicek, nanti HB kita berapa, semua yang di pemeriksaan darah rutin itu hasilnya gimana, itu akan tergambar. Tapi kalau untuk yang pemeriksaan yang ini, yang pemeriksaan kognitif, yang ini menggunakan minikok atau minikok dan kok drawing test, ini untuk mengidentifikasi kemampuan berpikir, itu jamaah haji akan disajikan. Jadi nanti jamaah haji akan mendengarkan pemeriksa itu mengucapkan 3 kata, misalkan bola melatih kursi gitu ya. Nah, kemudian insya Allah kemarin sudah nggih. Nah, kemudian setelah mengucapkan bola melatih kursi, kemudian jamaah diminta untuk menggambar jam. Nah, setelah menggambar jam, nanti setelah ya agak lama dikit, itu nanti jamaah haji diminta untuk menyebutkan 3 kata lagi tuh. Nyun sewu, ibu bapak, jamaah haji, tadi kata-kata yang disampaikan apa ya? Nah, menika itu diharapkan jamaah haji itu mempunyai berpikir, cara mengingat yang bagus. Oh, tadi bola melatih kursi, misalkan seperti itu. Nah, kalau nanti pada saat jamaah haji itu, ini tadi kan setelah mengucapkan kemudian diminta untuk gambar jam gitu nggih. Nah, monggo nanti jamnya berapa. Nah, jika jamaah haji itu gambaran jamnya itu utuh, itu nilainya 1 ngeten. Kalau angkanya lengkap 1 sampai 12 itu nilainya 1. Kemudian kalau angkanya berurutan dan tepat letaknya nilainya 1. Kemudian jika yang tadi diminta untuk menggambar jam 11.10 menit, ternyata jarumnya benar, itu angkanya 1, sehingga totalnya 4. Nah, jika jamaah haji, ibu bapak yang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ibu bapak menikah skornya itu 4, nikah normal, lulus. Tapi kalau kurang dari 4 itu dianggap jadi dicurigai, dianggap ada penurunan fungsi kognitifnya. Menika yang tes yang kedua. Menika jadi insya Allah lah kalau gambar lingkaran utuh ya gampang, menulis angka insya Allah, kemudian berurutan insya Allah ibu bapak semuanya bisa melalui tahap ini. Nah, kemudian untuk yang kesehatan mental, yang ini tadi nyun sewu, yang ini yang tes yang ketiga, pemeriksaan kesehatan mental, nika untuk mengidentifikasi demensia, daya ingat. Karena apa? Banyak jamaah haji itu yang lupa dengan hotelnya, lupa dengan temannya. Kemarin tahun 2023 itu kita menemukan jamaah haji Indonesia itu di tepi jalan, ibu bapak. Di tepi jalan, terus kemudian kita bawa ke daker,
kita tanyai apa itu hotelnya di mana nggak tahu, temannya siapa nggak tahu, semuanya nggak tahu. Kemudian kita cek di gelangnya, oh ini jamaah di sini, di sini, di sini gitu ya. Kemudian kita antar ke hotelnya, itu pun jamaah tersebut itu tidak hafal dengan hotelnya. Sudah di depan hotelnya aja masih bingung, ini bukan hotel saya. Nah, jadi seperti itu. Kasus-kasus yang terjadi di tanah suci itu sesuatu yang di luar dugaan kita, nggih. Jadi dengan hotelnya sudah nggak ingat, dengan teman sekamarnya juga tidak ingat. Nah, terus memang perlu sekali pemeriksaan kesehatan menika untuk mengidentifikasi jamaah haji menika niku demensia atau tidak, nggih. Nah, menika dengan cara ini. Nanti akan ditanya, ibu bapak, ibu atau bapak umurnya berapa, sekarang jam berapa, alamat rumahnya di mana, sampai kemudian yang paling sulit mungkin yang J, menghitung mundur. Nah, menghitung mundur misalkan dari 100, 99, 98, nah itu memang agak sulit memang, agak sulit itu nggih. Nah, nanti jika skornya itu 8 sampai 10 itu normal. Nah, insya Allah ya, insya Allah normal. Kalau 4 sampai 7, nah jadi ini kalau nanti Bapak umurnya berapa? Oh benar, itu nilainya 1. Sekarang jam berapa? Oh benar, nilainya 1 begitu. Kalau skornya 4 sampai 7 itu dicurigai ada gangguan ingatan, nggih, nyun sewu, ada gangguan ingatan. Kemudian kalau skornya 0 sampai 3, nah menika gangguan ingatan berat, nggih. Jadi kalau ini itu ada gangguan berarti wah ini jangan-jangan jamaah haji ini nanti di sana akan bingung ini nanti, seperti itu. Kemudian yang ADL, ya, ADL itu Activity Daily Living, itu akan ditanya, nyun sewu, ibu bapak, makan bisa sendiri ya, misalkan bisa, oh skornya ini, oh mandi bisa, terus rapi atau tidak. Terus nanti ibu bapak nyun sewu, kalau pas periksa di puskesmas atau rumah sakit, tolong pakai pakaian yang rapi, nggih. Nanti akan dilihat, oh ini ibu bapak itu bisa mandiri nih, jangan awut-awutan ya, yang rapi itulah, yang ganteng, yang cantik gitu. Nah, bisa pakaian sendiri, kemudian apa itu menaiki turun tangga mampu tidak dan seterusnya. Nah, kalau nilainya ini 100, oh berarti mandiri, lolos, istitoah ini. Kalau nilainya itu kok 0 sampai 20, oh berarti ada ketergantungan penuh. Oke. Jadi insya Allah ini memang pada siang hari ini memang agak kayak kuliah sebentar ya. Agak kayak kuliah sebentar. Ini memang agak serius ini. Ini nanti kalau nggak serius nggak bisa masuk ini nanti. Terus dari paparan yang pemeriksaan kesehatan, kalau yang kemarin tahun-tahun sebelumnya itu hanya ibu bapak berangkat ke puskesmas itu nanti dicek darahnya, sampun. Tapi kalau yang sekarang itu ada kognitif, pemeriksaan kesehatan, dan ADL. Nah ini pemeriksaannya itu insya Allah gambarannya seperti ini. Walaupun nanti ya tidak seperti ini. Jadi misalkan nanti terserah penyebutnya, terserah pemeriksanya nanti misalkan kangkung, tahu, kursi ya itu boleh. Nah, nanti tolong tadi saya bilang apa ya? Nah, itu nanti ibu bapak dituntut bisa mengingat tujuannya apa? Untuk di sana itu biar tidak hilang itu nggih. Tidak bingung. Karena nanti akan berjuta-juta jamaah di sana, nanti hotelnya di mana, kamar berapa, nah itu nanti biar ingat. Kemudian untuk mentalnya juga, oh masa umur sendiri tidak hafal. Tapi kalau pas dites itu memang
memang bingung juga bisa ya. Bingung juga bisa. Nah, ternyata ini semua itu memang sudah diatur Ibu Bapak jamaah haji yang Allah hormati. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu menekankan haji yang mandiri dan mempunyai ketahanan yang kuat. Terus haji yang mandiri dan mempunyai ketahanan yang kuat sehingga tidak tergantung pada kelompok. Terus kognitifnya bagus, kemudian mentalnya bagus, ADL-nya bagus, itu sehingga haji, insya Allah Ibu Bapak jamaah haji nanti itu merupakan jamaah haji yang mandiri, mandiri dan kuat, istitoah. Nah, untuk itu apa yang harus Ibu Bapak jamaah haji lakukan sekarang ini pada masa praembarkasi ini? Satu, itu disiplin protokol kesehatan. Monggo jangan sampai terlena, ya. Jangan sampai terlena. Karena apa? Karena COVID itu masih ada. COVID masih ada. Nah, tahun 2017 itu seminggu sebelum haji itu jamaah saya stroke. Seminggu sebelum berangkat. Tahun 2018 itu pagi harinya itu berangkat ke Solo, malamnya hilang jamaah itu. Jalan sendiri dari rumah hilang. Jadi memang perlu penekanan menika nggih. Kemudian mulai saat ini monggo Ibu Bapak makan makanan yang bergizi, jangan ngirit. Nggak usah ngirit, makan yang enak pokoknya. Pokoknya yang lezat-lezat pokoknya. Wes, maka ojo ngirit. Bayar haji iso kok mangan ngirit-ngirit. Monggo, jadi makan yang bagus, yang bergizi, nggih. Ya itu memang harus itu Pak Subhan. Jadi nggak usah ngirit-ngirit, makan yang bagus. Kalau perlu dokternya ditraktir, Pak Subhan itu ditraktir juga bagus itu. Kemudian cek kesehatan nggih. Apalagi Ibu Bapak nyun sewu yang rapotnya masih kurang bagus. Jadi misalkan tes kebugarannya masih kurang, kemudian lab-labnya itu masih ada catatan, itu monggo cek kesehatan lagi dan istirahat yang teratur, ya. Kemudian olahraga teratur. Nah, olahraga teratur itu monggo jalan kaki. Kenapa? Karena nantinya Ibu Bapak jamaah haji itu di sana itu hampir 90% itu jalan. Sa'i jalan, tawaf jalan, dari parkiran ke masjid jalan, hampir tiap hari itu jalan. Kemudian lempar jumroh juga jalan. Kalau nggak salah itu tenda Indonesia itu ya plus minus 4-5 kilo. Jadi kalau pulang pergi ya 8-10 kilo. Jadi mulai sekarang monggo. Kalau Ibu Bapak itu sekarang itu ke pasar silahkan jalanlah. Kalau pasar rumah itu 3 kilo jalanlah. Nah, monggo lah jalan aja itu. Kalau mau. Tapi diusahakan. Nah, kemudian mengikuti penyuluhan kesehatan. Kenapa? Biar pengetahuan kesehatan Ibu Bapak itu update. Bisa lewat media, bisa lewat manasik seperti ini, bisa lewat Mbah Google. Monggo, penyuluhan kesehatan silahkan diikuti. Kemudian manajemen penyakit. Oh saya itu hipertensi. Hipertensi berarti mulai sekarang saya harus bisa menurunkan tensi saya. Saya harus begini supaya tensi saya tidak tinggi dan seterusnya. Diabetes seperti ini, asam urat seperti ini dan sebagainya. Nah, kemudian vaksinasi. Kenapa vaksinasi? Karena Ibu Bapak jamaah haji itu nanti di sana akan kumpul dengan jutaan manusia dari berbagai negara. Sehingga dimungkinkan virusnya juga bermacam-macam. Jadi monggo nanti selain vaksin meningitis yang dari puskesmas atau rumah sakit, nanti Ibu Bapak monggo tamengi juga tubuh kita itu dengan vaksin influenza. Influenza. Walaupun ini berbayar tapi ya nggak larang-larang banget kok.
Monggo, biar nanti ibu bapak tenang dengan kondisi di sana. Kemudian yang terakhir aklimatisasi. Nggih. Aklimatisasi menika menyesuaikan diri dengan suhu panas. Besok kalau tidak salah wukuf itu bulan Juni nggih. Juni itu panas, ya. Juni itu panas. Jadi monggo dari sekarang ibu bapak itu melakukan aklimatisasi, menyesuaikan dengan suhu panas. Jadi kalau ibu bapak itu kok ke pasar, itu carilah tempat parkir yang jauh dan panas. Nah, ojo sing cerah, ojo sing eyup malan. Carilah tempat parkir itu yang jauh dan panas. Itu namanya aklimatisasi. Kalau ibu bapak itu terpaksa ke sawah, ya sing rada panas sithik. Nah, biar nanti menyesuaikan diri. Nggih. Saya pernah di sana suhunya itu 54 derajat. 5 kalau nggak salah tahun 2013 itu 54 derajat. Itu pakai kanebo itu hitungan detik kaku kanebonya. Kemarin 2023 kemarin itu 49. 49. Ban mobil bis kita itu meletus sampean kemarin tuh. Nah, makanya biar sesuai. Nah, menika dados mulai sekarang ini kita belum sampai tips sehat di sana loh ya. Ini baru tips sehat pra embarkasi. Jadi nanti kalau tips sehat ke tanah suci sudah beda lagi. Ini baru tips sehat pra embarkasi. Jadi disiplin protokol kesehatan, makan yang bergizi, kemudian cek kesehatan, istirahat teratur, kemudian penyuluhan, manajemen penyakit, vaksinasi, dan aklimatisasi. Monggo, mulai sekarang insya Allah kita masih punya waktu untuk melakukan ini semua. Insya Allah, haji kita sudah daftar tunggu lama. Jangan sampai pada saatnya nanti kita sakit. Jangan sampai pada saatnya nanti kita tidak siap, gitu nggih. Jadi monggo. Nah, ini Ibu Bapak sudah akan dikelompokkan praembarkasi itu. Mana jamaah haji itu yang risti dan tidak risti? Risti itu risiko tinggi nggih. Jadi misalkan kayak diabetes, hipertensi, jantung dan sebagainya itu termasuk yang risti. Dan tidak risti yang mana? Kemudian nanti istitoah seperti yang tadi saya sampaikan ada 4 kriteria. Memenuhi, kemudian memenuhi dengan pendampingan, kemudian sementara dan tidak memenuhi. Nah, ini kok ada 2. Itu pun nanti ibu bapak masih ditentukan pada saat di embarkasi sana. Pada saat mau terbang, pada saat mau mabur ke tanah suci itu masih ditentukan layak enggak ini jamaah haji ini, layak enggak, layak terbang atau tidak, nggih. Karena dulu ada jamaah haji itu yang di embarkasi, kalau kita SOC nggih, kalau kita SOC itu di embarkasi SOC itu di sana itu ternyata HB-nya turun. HB-nya turun, itu ternyata dicek banget, kemudian didandani dulu. Oh, ini di rumah sakitkan dulu. Dan akhirnya dia ditinggal sama kloternya. Dia ikut kloter selanjutnya. Terus monggo mulai saat sekarang memang harus dijaga. Nah, itu Nah, itu tadi embarkasi ya. Jadi embarkasi, wah ini nyun sewu memang ini. Kalau pelan nggak bisa nih Pak Subhan ini. Jadi insya Allah Ibu Bapak monggo nanti kalau ada pertanyaan atau apa bisa di chat atau nanti bisa WA dengan saya, WA dengan Pak Subhan bisa, monggo. Yang jelas itu selama embarkasi ini belum masuk ke pesawat nggih. Belum masuk ke pesawat, itu silakan disiplin protokol kesehatan, makan yang bergizi, cek kesehatan, olahraga teratur, penyuluhannya diikuti monggo, manajemen sakit, vaksinasi, dan aklimatisasi. Oke. Nah, untuk tes yang keempat, saya ulangi lagi,
untuk pemeriksaan, kalau yang kemarin itu masih ada kendala, ya. Kalau yang sudah istiqoah, alhamdulillah, monggo tinggal bagaimana kita memanajemen diri kita agar kesehatan kita tetap bagus sampai nanti pemberangkatan. Kalau misalkan nyun sewu, kemarin ibu bapak jamaah haji yang masih terkendala, masih ada apa itu inhal perbaikan ngeten. Untuk pemeriksaan kognitifnya bagaimana toh dok? Nah seperti ini, ya. Insya Allah nanti materinya saya share, Insya Allah. Jadi nanti ibu bapak bisa mempelajari agar nanti skor yang didapat pada saat inhal, pada saat perbaikan itu bagus, ya. Untuk kesehatan mental, monggo sampai ADL, Activity Daily Living. Okay. Nah, sekilas kita akan masuk dulu ke pesawat ya, Pak Subhan ya. Kita masuk dulu ya. Pak Dokter. Ya. Ya, Oke. Ya. Kita masuk ke pesawat. Jadi, alhamdulillah, insya Allah nanti semua jamaah haji, kloter SOC, nanti layak terbang semua. Amin. Ya. Nanti layak terbang semua, nanti mabur ke Tanah Suci. Amin. Nanti mabur. Nah, pada saat di pesawat, ya, itu yang sering terjadi adalah adanya jet lag. Jet lag itu apa? Jet lag itu masalah yang timbul karena penerbangan, ya. Apalagi nyun sewu, tidak ada maksud apa-apa, banyak jamaah haji kita itu yang nyun sewu ya, belum pernah naik pesawat terbang. Ya, banyak itu yang belum pernah naik pesawat terbang itu banyak, makanya banyak terjadi jet lag. Ya. Lawang kemarin tuh ada kok turun dari pesawat terbang itu, sapi saya mana ya, kambing saya mana ya, banyak sih itu, ada yang jalan sendiri menjauh itu banyak seperti itu, ya. Jadi itu terjadi karena apa? Jet lag. Masalah yang timbul karena penerbangan, ya. Karena apa? Karena kelelahan, ya. Karena kita Indonesia Tanah Suci, ya, plus minus 9 sampai 11 jam lah. Mabur di udara, di ketinggian, ya. Nah, menika ketidakmampuan tubuh dalam menyesuaikan diri dengan zona waktu. Gejalanya apa? Kelelahan, insomnia, gangguan tidur, cemas, sembelit, diare, kemudian kehilangan memori, ya itu tadi. Jadi turun dari pesawat itu langsung, dok, kambing saya mana dok? Wah itu banyak sekali nanti seperti itu. Sapi saya di mana? Saya mau pulang ini, saya mau kasih makan ayam saya, itu banyak seperti itu. Jadi itu banyak, nggih. Itu karena jet lag. Nah, supaya ibu bapak itu bisa mengurangi kemungkinan terkena jet lag, makanya sebelum melakukan perjalanan, sebelum nanti ibu bapak ke embarkasi, itu pastikan berangkat dalam keadaan rileks. Nah, insya Allah hilangkan beban psikis. Makanya kalau punya hutang ya lunasi dulu lah. Nah, itu. Sapa pemain tidak ada beban. Nah, ya. Loh, tadi kan istitoah itu kan tidak menelantarkan keluarga yang ditinggalkan. Nah, itu istitoah. Kemudian persiapkan segala keperluan jauh-jauh hari. Makanya monggo mulai sekarang nanti beli bagor atau koper lah. Bagor atau koper. Oh, saya hari ini menemukan peniti, masuk. Oh, apa itu? Tali rafia, masuk. Kemudian obat itu gini loh ya. Banyak jamaah itu kalau tidak obat ini tidak sembuh. Nah, makanya silahkan yang ibu bapak yakini itu bisa mantap itu silahkan masukkan. Kemudian apalagi masuk, jangan sampai persiapan keperluan itu mendadak sehingga nanti membuat ibu bapak itu terganggu, psikisnya terganggu.
Kemudian minimalkan transit, tidur lebih awal biar berangkatnya bugar. Kemudian ubahlah waktu karena beda, ya. Waktu di Indonesia sama waktu di sana itu beda. Diubah dulu biar nanti ibu bapak tidak bingung di sana. Kemudian minum air putih. Nah, minum air putih silahkan, monggo. Jangan tidak minum. Waduh, saya kalau minum air putih nanti di pesawat saya nanti takut kencing, Dok. Oh, jangan. Harus minum. Karena di sana ada WC-nya, ada toiletnya. Nggak usah takut pokoknya. Nggak usah takut. Jadi silahkan minum walaupun itu di dalam pesawat. Yang tidak boleh itu keluar pesawat. Nah, itu bahaya kalau di atas kok keluar pesawat bahaya itu. Nah, itu nggak boleh kalau itu. Nah, jadi kemudian karena lama, perjalanannya lama, usahakan tidur biar nanti pada saat ibu bapak itu sampai di misalkan gelombang pertama itu di Madinah, ya. Gelombang pertama itu di Madinah dulu, itu pada saat bangun itu segar. Karena apa? Nanti pada saat bangun itu sudah sibuk ngurus koper, kemudian mau langsung berangkat ke Nabawi dan sebagainya. Sehingga kalau ibu bapak itu bisa tidur selama perjalanan, itu insya Allah lah nanti tubuhnya sehat. Kemudian nanti insya Allah yang 7 ini akan dipandu oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan nanti insya Allah nanti akan memandu. Agar apa? Agar relaksasi otot-otot tubuh ibu bapak jamaah haji itu karena lama duduk nanti akan diminta untuk senam sementara, senam santai dan sebagainya. Sekali-sekali jalan. Nah, makanya kalau ibu bapak itu banyak minum air putih, otomatis kalau ke toilet kan itu berarti jalan. Nah, itu bagus malahan. Sekali-sekali jalan di dalam kabin itu bagus, walaupun mau kencing itu bagus itu. Malah bagus itu, nggih. Nah, ini yang 9. Nanti kan biasanya ibu bapak mau minum apa? Kan gitu ya, biasanya kan ditawari. Kalau bisa itu hindari minum kopi, karena kopi itu akan meningkatkan dehidrasi, akan meningkatkan dehidrasi sehingga ibu bapak itu kehilangan cairan, tidak terlena karena di pesawat itu dingin, sejuk. Kalau minum kopi itu cairannya dehidrasinya akan tinggi. Makanya monggo nanti kalau ditawari ya jangan minum kopi lah saat di pesawat, ya. Kemudian nanti yang 10 itu nanti setelah sampai di sana, ya, setelah tempat tujuan yang paling penting melakukan aktivitas seperti biasanya di rumah dengan menyesuaikan jam. Jadi nggak usah lakukan seperti biasa dan sebagainya. Nah, Dok, saya supaya tidak kena jet lag, Dok. Ini setelah saya lakukan semua gimana? Oh, ibu bapak ada ternyata yang namanya diet anti jet lag, ya. Diet anti jet lag. Nah, menikah 4 hari menjelang keberangkatan. Jadi nanti misalkan ibu bapak jamaah haji itu berangkat tanggal misalkan tanggal 20 Mei misalkan. Misalkan tanggal 20 Mei berangkat. Nah, monggo ibu bapak hitung mundur 4 hari mundur. Nggih. 4 hari mundur. Nanti mundur nggih, misalkan berangkatnya ini kan menjelang tanggal keberangkatan. Jadi tanggal hari keempatnya itu tanggal 20. Misalkan tadi berangkatnya tanggal 20 Mei nggih. Tanggal 4 mundur berarti 20, 19, 18, 17. Nah, makanya tadi ada istilahnya hitung mundur yang tadi untuk tes tadi nggih. Pada tanggal 17 Mei, jadi kalau misalkan ibu bapak itu berangkatnya tanggal 20 Mei, tanggal 17 Mei, monggo nanti dicatat nggih, mau dicatat ini ujian keluar ini. Tanggal 17 Mei niku usahakan makan pagi, siang,
yang tinggi protein, telur, buncis. Makanya nyun sewu nggih, nanti di tanah suci itu hampir tiap hari itu ibu bapak akan menemui buncis nanti sana. Sayurnya itu banyak buncis karena tinggi protein. Nah, kemudian makan malamnya yang tinggi karbohidrat, kentrang, nggih. Jadi ini hitung mundur tanggal 4. Kalau berangkatnya tanggal 20, maka mundur 4 hari. Hari pertamanya itu tanggal 17. Oh, saya besok itu tanggal 20 Mei tanggal berangkat. Berarti tanggal 17 itu saya makan pagi dan siangnya telur, buncis, steak, bukan steak golf nggih, steak. Kemudian makan malamnya itu yang tinggi karbohidrat kentang, ngeten. Kemudian tanggal 18-nya, tanggal 18 hari kedua itu makan ringan. Salad, sup, jus itu hari keduanya, berarti tanggal 18-nya. Kemudian tanggal 19-nya itu seperti tanggal 17, seperti hari yang pertama, ya, seperti hari yang pertama. Untuk hari keempat itu ibu bapak sudah sampai ke embarkasi, Nah, ini nanti insya Allah di sana sudah disediakan. Ini yang tadi yang saya sampaikan. Ini peregangan pada saat perjalanan haji. Nanti akan dipandu seperti ini, akan dipandu oleh petugas. Minum air putih. Nah, kenyamanan, tetap aktivitas, nggih. Niki agak panjang dikit, nggak apa-apa nggih, Pak Subhan nggih. Rada molor dikit nggak apa-apa nggih, karena penting ini. Nah, niki sih penting malih, nggih. Sehat saat terbang, saat pesawatnya mabur, saat pesawat mabur, nggih. Usahakan tidak minum air yang bersoda. Jadi pada saat mangkeh itu ibu bapak itu sudah dibariskan mau masuk ke pesawat, usahakan tidak minum air yang bersoda atau mengandung gas CO2. Serta tidak makan bawang merah, bawang putih, kubis, kacang-kacangan, kacang tenan ya, bukan tapi kacang-kacangan yang jenis kacang, nggih. Kemudian timun dan semangka sebelum terbang. Ini ikhtiar kita agar pada saat nanti di pesawat dalam jangka waktu jam yang lama 9, 10, 11 jam itu pencernakan kita itu tidak error, tidak sakit. Menika monggo, jadi jangan menyebabkan masalah nanti di dalam pesawat. Karena nanti kalau sudah di atas mau mampir beli di apotek sudah sulit, nggak bisa nanti di atas itu nggak ada apotek nanti, nggih. Jadi monggo ini diusahakan tidak makan bawang merah, bawang putih, kubis, kacang-kacangan, ketimun dan semangka. Nah, jika terjadi hal yang tidak nyaman, monggo bisa mengeluarkan udara lewat mulut. Nah, ditambung ya, itu bisa. Atau kentut, silahkan. Silahkan nanti berkentut ria nggak apa-apa di dalam pesawat. Ya. Kalau nanti kalau jenengan kentut, kalau sebelahnya kok tidak bau, itu malah mencurigakan itu. Wah, jangan-jangan kena COVID ini nanti. Nah, makanya kalau kentut silahkan kentut. Monggo, silahkan kentut. Ya. Banyak melakukan gerakan supaya apa? Pencernakannya enak, ya. Nah, kemudian ini yang sering juga terjadi. Kalau yang ibu bapak jamaah haji yang nyun sewu yang sering naik pesawat mungkin sudah terbiasa, ya. Tapi kalau yang belum, itu kadang telinga kita itu bunyi ngit gitu loh, yang sakit itu loh. Itu terjadinya aerotitis atau barotitis. Itu kenapa? Karena gangguan telinga yang terjadi akibat perubahan tekanan udara luar dan tengah. Nyeri, biasanya nyeri. Nah, misalkan terjadi seperti itu, tapi semoga tidak, ya.
usahakan mengunyah permen karet. Makanya nanti ibu bapak jamaah haji yang kalau hormati, kalau di dalam pesawat itu biasanya dikasih permen, ambil aja itu, nanti dikunyah. Itu tujuannya apa? Untuk menghindari terjadinya aerotitis yang bunyi ini kok. Kalau masih bunyi, gerakan rahang, rahangnya gerakan. Kok masih bunyi? Nanti minta apa itu petugas kesehatan untuk meneteskan dekongestan. Itu nanti yang bawa petugas, nggih. Atau bisa ibu bapak jamaah haji melakukan manuver falsafah. Manuver falsafah itu seperti ini. Ya, jadi hidungnya ditutup. Nah, ngeten. Kemudian nanti menghembuskan nafas sampai telinganya bunyi. Nanti lega. Nanti lega, nanti lega. Nah, insya Allah. Jadi ini sudah selesai Pak Subhan. Sampai jumpa di part kedua. Jadi kalau telinganya itu dalam satu kloter itu kan 350-an jamaah, 360-an lah ya. Nah, petugas kesehatan, petugas haji itu kan di kursi paling depan, Sehingga kalau ibu bapak jamaah haji itu kebetulan duduknya di belakang, ya petugas nggak akan tahu. Makanya nanti kalau telinganya itu bunyi bedenging itu, gitu, monggo bisa lakukan seperti tadi atau dengan manuver falsafah. Manuver falsafah itu hidungnya dipecet, kemudian menghembuskan nafas sampai telinganya bunyi bleb. Itu. Nah, nyuwun sewu Pak Subhan, ini tadi ada yang japri saya mau melihat berita istitoah. Nah, ini seperti ini. Nyuwun sewu nggih. Ibu bapak jamaah haji, berita acara penetapan istitoah kesehatan jamaah haji itu ada di KMK tadi, Keputusan Menteri Kesehatan nomor 2118 tahun 2003. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi berita acara penetapan istitoah kesehatan jamaah haji yang bertanda tangan di bawah ini, itu pemeriksaannya nggih. Nanti telah memeriksa fulan, umur, nomor porsi, pekerjaan, nanti diagnosisnya apa? 1 2 3 4 5 nggih. Nah, sehingga kalau ternyata di diagnosis ini di Peraturan Menteri Kesehatan 15/2016 itu kok misalkan itu memenuhi syarat, ya sudah memenuhi syarat. Kalau dengan pendampingan, berarti yang dipakai yang ini, dampingan. Kalau tidak memenuhi, berarti yang dipakai ini. Kalau tidak, ya ini berarti untuk melaksanakan ibadah haji tahun 2024 Masehi 1445 Hijriah. Jadi seperti ini, nggih. Ini yang dinamakan berita acara penetapan kesehatan jamaah haji. Nggih. Alhamdulillah, insya Allah nggih, Ibu Bapak monggo nanti sekelumit share pengalaman menika, sekelumit apa yang bisa saya sampaikan nggih. Nanti silahkan Ibu Bapak kalau sudah punya ketetapan waktunya, nanti pergunakan rumus anti jet lag 4 hari menjelang keberangkatan. Kemudian nanti jangan lupa Ibu Bapak juga melakukan tips sehat praembarkasi. Monggo nanti lakukan supaya kita sudah bertahun-tahun, sudah mungkin ada ibu bapak yang menunggu itu sudah 11 tahun, 12 tahun dan sebagainya. Dan nanti pada saatnya itu ibu bapak bisa menjalani. Yang ibu bapak nyun sewu, ibu bapak itu yang dinyatakan istitoah itu juga harus menyiapkan diri, jangan sampai nanti pada saat keberangkatan malah tidak istitoah.
Jadi jangan terlena. Oh, saya sudah istiqoah, nanti walaupun nanti ibu bapak itu sudah lunas, walaupun nanti berangkat, jangan sampai ada gangguan kesehatan yang menyebabkan nanti ibu bapak itu ibadahnya jadi tidak maksimal. Begitu nggih? Gitu Pak Subhan, sekilas dari kula. Insyaallah nanti nyun sewu niki ibu bapak sampai tidak punya kesempatan bertanya ini nggih. Tapi silahkan kalau misalkan mau lewat chat atau apa, kami persilahkan. Monggo Pak Subhan. Saya tutup Ini dulu nggih. sebenarnya ada. Billahi taufiq wal hidayah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kalau ada yang pertanyaan. Ada karena waktunya sudah melebihi. Untuk itu mungkin kita akhiri aja Pak Dokter. Nanti kalau ada yang bertanya bisa ke Pak Dokter Tejo menghubunginya, ya. Untuk nomor telepon bisa dian Pak. Nyun sewu Ibu Bapak jamaah haji yang kula hormati. Nggih. Memang agak sulit ini tadi saya itu. Materinya banyak tapi waktunya dikit. Nah, dan saya nyun sewu, saya itu kasihan kalau tidak mengena di jamaah itu loh. Jadi biar masuk, biar masuk itu memang koyo kuliah ini. Siang ini memang koyo kuliah. Biasanya kalau materi juga nggak seperti ini. Biasanya yang guyang-guyung. Tapi ini kalau dibuat guyang-guyung ora masuk nanti itu. Nah, monggo Ibu Bapak jamaah haji karena tadi keterbatasan waktu nggih. Ibu Bapak monggo bisa WA saya, bisa nomor saya di 081 64224411. Selama saya masih hidup, insya Allah saya jawab. Nah, nanti kalau saya nggak bisa jawab, saya carikan jawabannya. Saya tanyakan ahlinya. Nek yodo ra iso, yo angkat tangan berarti rason jawab. Nah, gitu. 0816 berapa, Dok? 081 Y 64 ya. 64 64 nggih. 6422 4411 nyun sewu. Ini ada kok. Ya. Ini bawah ini. Kalau Ibu Bapak mau tahu banyak tentang istiqoah kesehatan haji, monggo nanti bisa mengikuti buku saya juga. Buku saya mengupas lengkap tentang istiqoah jamaah haji. Jadi ini 08164224411. Oke. 08164224411. Pun nggih? Nggih. Matur nuwun. Nggih. Alhamdulillah acara ini sudah selesai. Dengan adanya Manas ini semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Kepada narasumber Bapak Tejo Katon kami ucapkan banyak terima kasih. Apa yang dapat disampaikan memberi wawasan kepada kita semua. Saya sebagai moderator atas saat hari ini kepada jamaah haji, mudah-mudahan dalam menjalankan ibadah haji nantinya selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan pulang menjadi haji yang mabrur. Amin. Amin. Untuk selanjutnya marilah ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyun ngapunten nggih, kalau ada salah nyun ngapunten. Mohon maaf lahir batin, mohon halalnya. Terima kasih, Dok. Terima kasih.